hubungan manusia dan agama itu katanya Feuerbach, selama ini hubungannya alienasi. Alienasi itu manusia mengorbankan kemanusiaannya demi agama. Padahal kan harusnya agama itu tuntunan Tuhan untuk manusia. Tapi justru dibalik. Kadang orang beragama mengorbankan kemanusiaannya untuk agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Dosen, mungkin ada yang hadir. Semuanya saja dan jajarannya yang sempat hadir. Tidak lupa narasumber Profesor Muzaki dan Mas Akbar selaku moderator dan juga semua teman-teman yang malam ini bisa bergabung di webinar kita malam hari ini. Oke, baik. Saya diberi teman-teman tema yang agak berat, yaitu agama dan keterasingan. Ini selain berat, kalau tidak hati-hati ngomong nanti juga sensitif isinya. Tapi tidak masalah, kita belajar malam hari ini. Nawa itu belajar. Baik, saya mulai dari problem yang ditulis di Tor tentang agama dan keterasingan. Ini sebenarnya tema lama dalam dunia filsafat. Bahkan kalau mau ditarik sampai sejarah filsafat paling awal, sebenarnya filsafat itu dulu lahir juga mengkritisi agama Yunani yang ada saat itu yang dianggap tidak memanusiakan manusia. Filsafat itu kan awalnya dulu lahir ketika para filosof awal mengkritik cara berpikir mitologis Yunani. Cara berpikir yang serba mitos. Yang ini dianggap tidak manusiawi karena akal budinya manusia tidak digunakan untuk menjawab persoalan, yang digunakan malah mitos-mitos dalam agama Yunani saat itu. Jadi dari sisi ini sebenarnya bisa kita sebut bahwa kritik terhadap keterasingan yang dibawa oleh agama, keterasingan itu teman-teman mudahnya definisikan saja ketika sesuatu yang membuat manusia tidak manusia lagi, atau melihat manusia tidak sebagai manusia, memperlakukan manusia tidak sebagai manusia. Ini menyebabkan namanya keterasingan. Keterasingan dari apa? Manusia itu jadi terasing dari kemanusiaannya sendiri. Asing itu kan tidak cocok dengan yang asli biasanya. Jadi maka agama dalam beberapa pikirannya para filosof seringkali disebut sering membawa pada sejenis keterasingan. Itu yang pertama dipahami dulu ini. Jadi nanti sebenarnya temamu ini lawannya alienasi itu humanisasi. Jadi kalau mau bikin diskusi lanjutan setelah keterasingan, ya setelah alienasi itu humanisasi. Bagaimana beragama yang humanis. Yang kedua, kalau dalam filsafat, filosof pertama yang dikenal mengkritisi adanya alienasi dalam agama itu adalah filosof modern namanya Feuerbach. Jadi Feuerbach ini mengkritik cara beragama. Jadi katanya Feuerbach, ajaran-ajaran agama itu kan buah pikirannya manusia, katanya Feuerbach loh ini. Kalau pakai bahasa kita hari ini, agama itu kan yang kita sebut agama itu kan pemahaman kita terhadap ajaran-ajaran agama. Jadi ada unsur manusianya di situ. Tapi banyak orang menafsirkan agama dengan cara mengorbankan kemanusiaannya. Jadi memposisikan manusia tidak sebagai manusia. Jadi pakai logika sederhana, katanya Feuerbach harusnya manusia
dan agama itu hubungannya bukan hubungan alienasi, tapi hubungan manusia dan agama itu katanya Feuerbach selama ini hubungannya alienasi. Alienasi itu manusia mengorbankan kemanusiaannya demi agama. Padahal kan harusnya agama itu tuntunan Tuhan untuk manusia. Tapi justru dibalik. Kadang orang beragama mengorbankan kemanusiaannya untuk agama. Ya ini kalau dalam Islam misalnya begini, ilustrasi mudahnya. Mungkin teman-teman pernah dengar hadis misalnya satu ketika ada obrolan sahabat yang nanti dikritik oleh Nabi. Ada sahabat yang bilang, saya akan sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Ada sahabat yang bilang, saya akan puasa terus, tidak ada hari tanpa puasa. Ada yang bilang, saya tidak akan kawin, pokoknya hidupku 100% untuk agama. Nah, terus Kanjeng Nabi mengkritik pandangan beberapa sahabat ini, katanya Nabi, loh, aku ini Nabi, tapi aku tidur, tapi aku sholat malam, tapi aku juga tidur. Aku puasa, tapi aku juga buka puasa. Dan aku menikah. Itu nanti yang kalimat belakangnya teman-teman pasti hafal. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. Jadi maksudnya Islam itu manusiawi. Iya, Islam nyuruh sholat, tapi juga ya nyuruh kerja. Islam nyuruh puasa, tapi juga buka puasa. Islam juga tidak punya pandangan mengorbankan hidup dengan tidak menikah hanya untuk agama. Enggak. Jadi ini biasanya didapat dalil dari teman-teman ketika diskusi tentang bahwa Islam itu moderat. Jadi, nah cuma memang ada mode beragama yang mengorbankan kemanusiaan demi agama. Ini nanti dikritik oleh Feuerbach. Kritiknya Feuerbach agak pedas. Katanya Feuerbach, wong yang namanya Tuhan, yang namanya pengabdian versi agama dan macam-macam, itu kan tafsirannya manusia. Itu kan manusia memahami versi dirinya. Tapi setelah itu justru manusia memproyeksikan kemanusiaannya untuk agama, mengorbankan dirinya untuk agama. Nah, ini versinya Feuerbach yang nanti dilanjutkan oleh Karl Marx. Kalau di Karl Marx, alienasi yang disebabkan oleh agama letaknya tidak di situ. Letaknya tidak proyeksi manusia untuk agama, tapi letaknya pada manusia tentang situasi hidupnya yang tertindas, sehingga dia tidak mau melepaskan diri dari ketertindasan itu, kemudian berlindung dengan nama agama. Makanya nanti agama oleh Karl Marx di salah satu statementnya disebut sebagai candu bagi masyarakat. Jadi mengalienasi manusia dari kesadaran beragamanya, kesadaran hidupnya. Jadi agama mengalienasi manusia dengan kesadaran beragama, dia tidak sadar kalau dia tertindas. Jadi di Karl Marx agama disebut candu karena membuat orang terlena dari kehidupan nyata dirinya yang tertindas. Itu versinya Karl Marx. Nanti ada versinya Nietzsche. Kalau versinya Nietzsche, alienasi itu terjadi ketika manusia tidak berani menjadi dirinya sendiri. Jadi manusia berlindung di bawah norma-norma moral, di bawah sistem sosial, sistem budaya masyarakat, termasuk agama. Dan dia tidak berani menjadi dirinya sendiri. Kalau dalam bahasanya Nietzsche, ini disebut mentalitas Buddha. Itu ilustrasi-ilustrasi awal saja bagaimana beberapa filosof memandang ketika agama mengalienasi manusia. Mengalienasi manusia itu berarti ketika agama membuat manusia tidak jadi manusia. Kita lihat lebih jauh. Di mana sih titik alienasinya manusia itu? Di titik mana sih manusia tidak jadi manusia itu? Kalau hari ini, karena judulnya ada kata-kata post-truth-nya, jadi hari ini kelihatan sekali cirinya ketika manusia tidak jadi manusia. Yang pertama adalah ketika manusia tidak eksis jadi dirinya, dia hanya jadi anak buahnya kerumunan. Kalau bahasa filsafat namanya crowd. Jadi manusia itu tenggelam dalam tren-tren. Manusia itu tenggelam dalam arus informasi hari ini. Kalian yang tenggelam dalam idola-idola, tenggelam dalam tren-tren, dalam viral-viral,
itu menunjukkan kalian sedang teralienasi. Kenapa? Kalian tidak bisa menunjukkan dirimu yang sejati, keinginanmu yang sebenarnya. Yang bisa kalian lakukan hanya ikut lingkungan sekelilingmu. Nah, ini contoh paling mudah. Kalau ingin seperti apa sih Pak keteralienasian hari ini? Ketika seseorang terjebak dalam kerumunan, kemudian tidak bisa mengekspresikan dirinya sebagaimana adanya. Kalau dalam tradisi filsafat sering disebut manusia hari ini itu hidup dalam kepalsuan yang disebut ranah simulakra. Simulakra itu realitas bikinan, realitas palsu yang tidak sejati tapi dianggap sejati. Kenapa bisa begitu? Biasanya karena ikut crowd, ikut tren-tren. Yang kedua, biasanya alienasi itu terjadi oleh otoritas yang punya kuasa. Jadi dalam banyak kasus, orang yang punya kuasa ini menggunakan kekuasaannya untuk menata hidup, menata dunia sosial, dunia politik sehari-hari yang tidak selalu cocok sesuai dengan keinginan kita, dengan cita-cita kita, dengan visi kita, dengan misi kita. Tapi karena kita kalah kuasa, ya akhirnya mau tidak mau kita harus ikut otoritas itu. Nah, ini otoritas itu macam-macam. Ada otoritas politik, ada otoritas budaya, ada otoritas sosial, ada otoritas budaya, dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk otoritas agama. Ini variabel alienasi yang kedua, kapan manusia terasing dari dirinya. Yang ketiga, yang sering mengalienasi itu sistem. Baik sistem budaya, sistem sosial, sistem politik, yang tidak manusiawi membuat manusia tidak manusia lagi. Manusia dipaksa tunduk di bawah sistem-sistem ini. Ya sistem sosial misalnya yang membuat kalian tidak bebas apa, sistem budaya yang membuat kalian tidak bisa melakukan apa, dan seterusnya. Ini biasanya mengalienasi, membuat kita asing. Kita ikut sistem itu, yang berakibat kita merasa bingung sendiri, aku ini maunya ke selatan, tapi sistemnya kok isinya ngajak ke utara, dan seterusnya. Rasanya ini kok enak, tapi kok ya tidak boleh. Rasanya ya, dan seterusnya. Pokoknya sering, kalau dalam hidupmu sering ada gejolak itu, biasanya ada struktur atau sistem yang membuat kamu tidak bebas gerak. Ini sering mengalienasi. Saya sebut sering ya, karena tidak selalu ya. Sistem yang bagus, yang membebaskan juga banyak. Yang keempat apa? Biasanya yang mengalienasi kita adalah tuntutan problem solving, atau kalau pakai bahasa lebih gampang, pragmatisme hidup. Jadi pragmatisme hidup itu tuntutan praktis. Mau tidak mau, kalau kalian ingin sukses hari ini harus punya ijazah. Jadi kalian mungkin, Pak, ijazah itu kan cuma formalitas, Pak, ijazah itu kan tidak selalu orangnya pintar, enggak. Tapi mau tidak mau hari ini kamu butuh itu. Kalau tidak punya ijazah, ya tetap tidak bisa apa-apa kamu hari ini. Itu kan mengalienasi. Ini namanya tuntutan problem solving, tuntutan pragmatis. Kamu harus punya. Kalau tidak punya, susah. Nah, itu kamu harus apa yang sebenarnya tidak sesuai keinginanmu. Tapi orang nuntutnya itu. Kalau kamu tidak itu, ada kebutuhanmu yang tidak terpenuhi. Ya sudah, akhirnya kamu lakukan itu meskipun tidak cocok dengan visimu, dengan keinginanmu. Itu tuntutan problem solving. Nah, ini boleh kamu tarik ke agama nanti. Bagaimana misalnya yang pertama tadi, aspek crowd, aspek kerumunan. Agama yang geruda-geruduk, yang lain ke utara semua, yang lain ke selatan semua. Sekarang trennya ustadz siapa, ke situ semua. Nanti begitu ustadznya ada salah dikit, dikritik semua. Satu ngeritik, yang lain ngeritik semua bareng-bareng. Dan ya kerumunan itu kan nggak kelihatan satu-satunya siapa, pokoknya kabeh ngono. Nah itu efeknya nanti ke situ. Berarti apa? Agama kadang juga bermain seperti ini, agama hari ini, di era post-truth ini. Di level kerumunan.
Jadi yang membuat orang tidak bisa menampilkan jati diri individualnya. Bisanya ya ikut ke utara semua, ke selatan semua. Kalau di organisasi kadang-kadang kan begitu. Kalian pokoknya yang kelompok kita ini harus begini semua ya, oke semua. Tidak ada yang nawar sama sekali ya. Itu kerumunan logikanya. Ini bisa. Yang kedua otoritas. Ya otoritas juga kan kelihatan. Kalau dalam agama ya para ustadz, para ulama, para pemuka agama, para tokoh agama, mungkin pemerintah atau non pemerintah macam-macam, ini banyak orang-orang yang punya otoritas. Ini kadang-kadang karena kita merasa tidak berdaya dibanding mereka, akhirnya kita tidak punya daya tawar di hadapan mereka. Sehingga ya apa kata otoritas, ya harus kita ikuti kan gitu. Ya kayak tadi akhirnya ada gerundelan-gerundelan, ada gejolak-gejolak. Sebenarnya aku tidak mau itu, tapi katanya Ustadz itu yang benar ini ya gimana lagi. Sehingga yang kayak gini kadang-kadang membuat orang-orang hari ini, apalagi yang di era post-truth ini, biasanya terus apakah itu ulama, apakah itu ustadz, itu milih yang cocok dengan versinya. Jadi milih yang cocok dengan keinginannya. Karena sebenarnya dia punya keinginan, punya visi. Karena khawatir kalau ikut ustadz itu nanti tidak bisa ini, tidak bisa itu sesuai keinginanku. Kata ustadz ini lebih enak deh, cocok sama aku. Nanti fenomena ini terjadi. Jadi itu di level 2 kalau dibawa ke agama. Kalau sistem dalam agama ya berarti tampak di kelembagaannya, organisasi-organisasinya. Ini kan sistem, struktur. Kemudian tuntutan problem solving. Kalau ini banyak pragmatisme dalam beragama yang kadang harus kita lakukan demi tuntutan problem solving tadi. Nah ini jadi tadi ada alienasi versinya para filosof, yang ciri-cirinya variabel-variabelnya 4 tadi, kalau kita bawa ke agama, ternyata ya ada juga unsur-unsur alienatifnya. Baik itu di level otoritasnya, atau aspek kerumunannya, atau struktur sistemnya, atau bahkan mungkin kebutuhan kita secara praktis, pragmatis terhadap agama. Ya contoh kebutuhan pragmatis agama itu misalnya, Pak saya ingin masuk UMPTN yang SBMPTN yang jurusan kedokteran itu loh Pak, yang ada, yang kalau saya hafal 30 juz bisa langsung masuk. Wah, akhirnya kamu kan, wah yang penting tak hafal Quran lah, daripada tes ya aku tidak lolos, ngapal Quran nanti kan lolos. Nah ini ada kebutuhan problem solving, kepentingan pragmatis dalam beragama. Kalau minimal 10 juz, minimal dengan syarat ini dan seterusnya. Kan kadang-kadang ada itu, kalau di Jogja ada warung yang bayarnya pakai ngaji. Kalau ngaji sekian surat, nanti kamu bisa makan gratis. Kalau baca Quran sekian juz, nanti bisa dapat ini. Ini kebutuhan-kebutuhan pragmatis. Cara berpikir pragmatis. Ini sering juga mengalienasi. Jadi membuat manusia tidak jadi manusia, tapi jadi alatnya. Kalau pendidikan jadi alat pendidikan, kalau agama jadi alatnya agama, kalau sosial jadi alatnya kepentingan sosial, dan lain-lain. Gimana caranya terus kita keluar dari alienasi? Ini saya pinjam yang pertama, teorinya Muhammad Iqbal. Jadi Muhammad Iqbal ini teorinya agak eksistensialis. Jadi eksistensialisme tentang manusia. Katanya Iqbal, pertama-tama biar kita tidak teralienasi, tegaskan dirimu. Jadi, lo kalian itu sebagai manusia, keinginanmu apa? Cita-citamu apa? Visimu apa, itu harus punya. Percuma kalian teriak-teriak, saya teralienasi, saya tidak dimanusiakan, dan macam-macam. Tapi kalian tidak punya jati diri. Kalian tidak punya apa? Tidak punya identitas. Jadi, maunya kemana sih? Visimu apa sih? Keinginanmu apa sih? Cita-citamu apa sih? Pertama-tama ini kita harus punya.
Ya, kalau dalam Iqbal istilahnya ego. Ego kita harus tegak. Cirinya orang yang egonya tegak, itu kalau versinya Muhammad Iqbal ya, yang pertama dia harus self-confidence, percaya diri, tidak minder. Kalau orang minder ya sudah, biasanya hanya ikut kerumunan. Yang lain ke utara, dia ke utara. Yang lain ke selatan, dia ke selatan. Kemudian yang kedua, self-assertion. Self-assertion itu orang yang bisa menegaskan kediriannya. Saya, Pak, yang saya inginkan ini loh. Itu self-assertion. Cita-cita saya ini, Pak. Saya inginnya 3 tahun lagi jadi semacam ini lewat jalur ini. Segala cara akan saya tempuh. Itu self-assertion. Punya kepercayaan diri, punya penegasan diri. Yang kalau iya, ya ngomong iya. Kalau tidak, ya ngomong tidak. Kalau seneng, ngomong seneng. Kalau tidak suka, ya ngomong tidak suka. Itu namanya self-assertion. Orang yang punya ego yang lurus, yang tegak. Kemudian yang ketiga, self-respect. Menghargai dirinya dulu. Orang itu kalau tidak bisa menghargai dirinya, susah menghargai orang lain. Jadi katanya Muhammad Iqbal harus punya self-respect. Self-confidence, self-assertion, self-respect. Dan yang keempat, self-preservation. Self-preservation itu bisa memelihara diri. Jadi bisa menjaga kesehatan jasmani rohaninya, bisa membela dirinya kalau ada bahaya penyakit datang dan lain sebagainya. Itu namanya self-preservation. Orang yang tidak bisa self-preservation biasanya tergantung dengan yang lain. Terikat dengan yang lain. Orang yang tergantung dengan yang lain, ya susah dia kalau tidak mau dihegemoni, tidak mau dialinasi tadi. Jadi maka dia harus mandiri, tidak tergantung dengan yang di luar dirinya. Kalau dia tergantung dengan yang di luar dirinya, ya susah tegak sebagai ego. Nah, jadi bagi yang ingin lepas dari jeratnya alienasi ini, pertama-tama ya kamu egonya harus tegak dulu. Self-preservation, mampu menjaga diri, membela diri. Kemudian self-respect, kemudian self-confident, dan juga self-assertion. Kalau ini tidak punya, ya susah. Jadi kalian mau membela apa, mau menegakkan apa, mau melawan apa, wong diri kalian sendiri tidak kenal. Terus selanjutnya, ini nanti terakhir sedikit saja saya ngomong tentang post-truth-nya. Ini judulnya untuk post-truth ya. Jadi perjuangan untuk menaklukkan alienasi, kalau tadi versinya Iqbal, saya bawa juga versinya Ali Syariati. Katanya Ali Syariati, perjuangan terhadap struktur sistem yang menghegemoni kita sehingga kita teralienasi, itu adalah perjuangan melawan 4 aktor. Jadi katanya Ali Syariati, musuh kita itu 4. Biar kita mampu mengekspresikan diri kita sendiri. Nanti Ali Syariati meminjam kisahnya Nabi Musa. Jadi katanya Ali Syariati, musuh kita 4 itu siapa? Yang 4 ini punya kemungkinan akan mengalinasi kita. Yang pertama yaitu Fir'aun, yang kedua Haman, yang ketiga Korun, dan yang keempat Bal'am. Jadi musuh kita yang selama ini mengalinasi itu ada 4. Dialah yang menguasai banyak aspek penting hidup kita yang kadang-kadang kita tidak sadar membuat kita tidak bisa memanusiakan diri kita sendiri.
Yang pertama apa? Fir'aun. Fir'aun ini simbol pemimpin yang tiran. Jadi pemimpin yang ingin benarnya sendiri, memaksakan kebenarannya pada yang dipimpin. Ini tipe-tipe Fir'aun. Ini biasanya melihat orang di bawahnya, orang-orang yang dipimpin itu hanya sebagai kepentingan untuk kesuksesan dirinya. Jadi itu cirinya seorang Fir'aun. Ini yang sering mengalinasi kita. Jadi membuat kita tidak bisa menumbuhkan kualitas kemanusiaan kita secara wajar. Yang kedua, Haman. Haman ini dalam cerita katanya Perdana Menterinya, tapi yang jelas Haman ini orang pinter, intelektual, sekaligus birokrat yang canggih. Cuma sayangnya dia mengabdi pada Fir'aun. Jadi kalau ada intelektual, ada orang pinter, tokoh, tapi pengabdiannya pada penindasan, pada tiran, dia tipe Haman. Ini juga berpotensi mengalinasi kita. Jadi membuat kita tidak bisa mengekspresikan kemanusiaan kita secara penuh. Yang kedua. Yang ketiga adalah Korun. Kalau Korun ini tipe orang kaya, konglomerat, yang pokoknya inginnya numpuk harta terus, tidak selesai-selesai. Menghisap kekayaan sebanyak mungkin, tidak peduli kiri kanannya. Itu tipe Korun. Kalau dalam ceritanya kan Korun ini bahkan disuruh zakat aja tidak mau. Nah ini tipenya Korun. Ini juga menyusahkan kita. Karena orang-orang penghisap, orang-orang konglomerat setipe Korun ini, banyak hal tidak bisa kita lakukan, terhalang kita mewujudkan keinginan-keinginan kita. Jadi itu tipe agen aktor ketiga yang menghalangi aktualisasi humanitas kita. Ini harus kita taklukkan. Yang keempat, Bal'am. Nama lengkapnya Bal'am bin Baura. Ini pendetanya, kepala pendetanya Fir'aun. Ahli agamanya. Jadi ahli agamanya Fir'aun yang tugasnya yang menjustifikasi kebijakan-kebijakannya Fir'aun yang tiran. Jadi ulamanya Fir'aun, namanya Bal'am. Pro pada penguasa yang menindas. Nah ini juga menyusahkan kita, karena fatwa-fatwanya pasti juga pro pada alienasi tadi. Jadi ini yang kedua, teori kedua saya bawa dari Ali Syariati. Jadi kita melawan 4 agen untuk bebas dari ancaman kemanusiaan, ancaman humanisasi tadi. Karena kalau humanisasi gagal yang terjadi alienasi. Jadi Fir'aun, kemudian Haman, kemudian Korun, kemudian Bal'am. Penguasa, ilmuwan, hartawan, kemudian agamawan. Yang semuanya bermasalah karena ingin menghegemoni, mendominasi semuanya, dan setiap orang yang lain diletakkan di bawah posisinya untuk ditindas.